Tema kita sebagaimana teman-teman lihat di layar, judulnya berbahagia dengan menikah. Tema ini teman-teman masuk kepada semua jenjang umur, baik yang masih jomblo belum menikah, laki-laki yang masih bujang dan perempuan yang masih gadis, juga masuk kepada tema orang yang sudah berumah tangga. Bagaimana mereka meraih kebahagiaan selama rumah tangga itu berjalan. Bagaimana mereka menghindari pertikaian-pertikaian yang terjadi, puncaknya perceraian. Semua ada kiat-kiatnya, ada panduan dalam Islam, sehingga setiap detik kehidupan dalam rumah tangga semuanya bahagia. Dan juga masuk kepada jenjang umur yang lebih daripada itu, yaitu umur para orang tua. Sebagai ayah ataupun ibu akan menjadi peluang besar buat mereka menutupi kesalahan-kesalahan mereka di masa lalu. Kalau mereka dulu telat menikah misalnya, atau mereka memulai pernikahan sebagai ibadah dengan kemaksiatan kepada Allah, seperti berzina, hamil di luar nikah misalnya, itu bisa saja menjadi pelajaran sehingga mereka tidak perlu untuk menjadikan apa yang terjadi kesalahan pada mereka terjadi juga pada anak-anak mereka. Terlebih lagi berapa banyak orang tua yang selalu saja mereka lebih bangga dengan orang anaknya yang pacaran, padahal pacaran sebelum nikah tanda kutip, atau sama dengan berzina. Keluar berduaan di malam minggu misalnya, jalan ke bioskop, udah maksiat nonton, lagi berduaan di ruangan dingin dan gelap, kemudian tidak terjadi dosa. Itu juga pada saat mereka lebih jauh, mungkin check-in di hotel misalnya, terlampiaskan zina tersebut, sementara Allah berfirman, wala taqrabuz zina. Jangan pernah dekati zina itu. Jangan mulai melihat yang haram, mendengar yang haram, mengucapkan yang haram, menjama yang haram, melangkah kaki yang haram, yang nanti akan disempurnakan zinanya dengan kemaluannya. Banyak orang tua lebih bangga kalau anaknya itu dijemput oleh pacarnya. Misal dia punya anak gadis, dijemput oleh pacarnya di malam Ahad, walaupun semua keluarga tahu, walaupun tetangga semua tahu, siapa itu? Itu pacar anak saya. Dengan santainya dia menjawab. Sementara pacaran sebelum nikah sama dengan zina, yang merupakan salah satu dari induk dosa besar. Zina mata, zina mulut, zina telinga, zina tangan, zina kaki. Karena dipakai bermaksiat, ujungnya disempurnakan dengan kemaluannya. Sementara kalau dia pasang tenda di depan rumah untuk mengadakan akad nikah buat anaknya yang masih muda, oh ini aib besar. Nanti tetangga akan bilang apa? Kenapa nikah muda misalnya? Padahal pernikahan memang justru dibutuhkan di umur-umur muda itu. Di umur-umur muda dibutuhkan untuk pernikahan, untuk menyelamatkan diri kita dari pelanggaran agama berzina, itu induknya. Kemudian untuk memperbanyak keturunan. Karena orang kalau menikah muda akan lebih besar peluang dia mendapatkan keturunan dibandingkan orang yang sudah berumur. Dan Nabi SAW mengatakan, tazawwajul waludul walud fa inni mukathirun bikum umam. Dalam riwayat lain, yaumal qiyamah, menikah dengan wanita yang penyayang dan subur, karena aku akan bangga dengan jumlah umatku pada hari kiamat. Kalau orang menikah di atas 30 tahun, 35 tahun, peluang untuk mendapatkan keturunan banyak itu sangat tertutup. Begitu juga tidak memulai kehidupan suka duka bersama, bukan membangun rumah tangga dari awal bersama. Tapi kebanyakan laki-lakinya sudah mapan, kemudian perempuannya tinggal ikut bergabung di situ, sehingga hanya merasakan sukanya tanpa dukanya. Padahal rumah tangga yang sangat bahagia itu pada saat kita memulai bersama-sama. Kalau hanya mampu beli satu bungkus nasi uduk hari itu, makan berdua satu bungkus, sampai nanti akhirnya kita bisa bahkan memiliki restoran atau sebuah usaha makanan, bukan hanya sekedar memberi makan pasangan kita. Oleh karena itu teman-teman sekalian, tema kita pada sore ini dibutuhkan oleh semua jenjang umur,
Jadi tidak usah berpikir, oh saya sudah berumah tangga, untuk apa saya dengarkan tentang masalah menikah. Padahal berbahagia dengan menikah, bagi mereka yang sudah menikah, tinggal bagaimana konsep bahagia itu bisa diterapkan atau didapatkan. Yang sudah tua, yang sudah berumur pun, mereka bisa terapkan pada anak-anaknya, atau mereka sudah berstatus janda ataupun duda, mereka masih bisa membangun rumah tangga baru dengan harapan-harapan baru. Itu kurang lebih dari saya, silakan. Masya Allah. Ini Ana bacakan dulu Ustaz, ada pertanyaan yang masuk dari sosial media kita Ustaz. Dari hamba Allah, laki-laki berasal dari Jakarta, masih seorang pelajar. Pertanyaannya, Ustadz, saat ini Ana melakukan zina, yaitu pacaran. Tapi Ana ingin bertaubat kepada Allah, dan di sisi lain Ana sangat mencintai wanita ini Ustadz, dan Ana tidak bisa meninggalkannya. Mohon bagaimana Ustadz? Pertama sekali, jauhi zina, teman-teman sekalian. Allah mengatakan ya masalah itu. Wala taqrabuz zina, jangan dekatin zina itu. Jangan mulai dengan melihat, jangan mulai dengan mengucapkan, jangan mulai dengan mengetik, jangan mulai dengan menjamah, mencium. Nanti kemaluan membenarkan. Hindari semua itu. Kenapa? Karena Allah yang haramkan. Allah yang haramkan. Kalau tidak ada pemicu, tidak ada tontonan, tidak ada yang didengar, tidak ada pacarnya, dia kan tidak terpicu untuk berzina. Yang mendorong ini karena dia punya itu, maka dia harus tutup dulu pintu itu karena agama mengharamkannya. Seperti kita meninggalkan babi, tidak boleh makan karena agama haramkan. Kita enggak minum khamar karena agama haramkan. Seperti itu. Zina juga harus ditinggalkan dan wajib hukumnya, bukan pilihan. Wajib. Kapan kita buka ini, kita sedang membuka pintu masalah buat kita. Pintu masalah. Jadi hukuman Allah subhanahu wa ta'ala bisa datang lebih berat daripada perbuatan kita. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, aku pernah melakukan satu dosa kecil. Bukan zina, dosa besar, dosa kecil. Sudah cukup Allah mengharamkan aku untuk sholat berjamaah di masjid 1 bulan. Subuh tidak ada bisa sholat di masjid. Enggak terbangun beliau. Karena melakukan satu dosa kecil. Oleh karena itu ditinggalkan. Tinggal sekarang pertanyaannya, saya menyukainya. Kan rasa suka muncul karena interaksi tadi kan? Ya. Orang kalau interaksi, tatapan mata, saling ucapan, saling memuji, memegang, memeluk, mencium, ini suka nanti, otomatis, ya. Maka bagaimana caranya? Batasin dulu itu. Suka boleh saja, tapi katakan, ini agama haramkan. Saya kalau dekat sama kamu nanti malah dari dosa. Kalau Allah mudahkan kita berjodoh, kita akan menikah. Tapi kita harus tutup ini. Dan kita minta sama Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah jadikan kita sebagai jodoh. Nah setelah itu komitmen, jaga jarak. Supaya jangan terbuka pintu dosa itu. Bisa saja teman-teman, dengan kita meninggalkan perbuatan dosa itu, memang Allah jadikan sebagai jodohnya. Begitu. Ya. Banyak sekali kisah berhubungan dengan masalah ini. Bagaimana mereka meninggalkan perzinahan, dua-duanya karena takut sama Allah, akhirnya Allah jadikan jodohnya. Menikah akhirnya. Dan berapa banyak orang karena alasan suka, mereka berzina, sudah saling suka, akhirnya karena zina itu Allah buat keluarga mereka dua-duanya bersikukuh tidak mau menikahkan. Jadi sulit dipisahkan dengan secara paksa, padahal mereka saling suka karena efek daripada dosa mereka. Jadi efeknya ada, lebih baik ditinggalkan dan mohon kepada Allah SWT agar memang dijadikan ini sebagai jodohnya. Ya. Baik Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz dari teman kita salah satu yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza. Saya ingin bertanya Ustaz, bagaimana jika saya menikah tanpa restu orang tua, bagi orang khususnya untuk laki-laki? Selain itu karena orang tua saya masih cenderung menjadikan prestasi dunia sebagai patokan. Lalu bagaimana saya harus memberitahu mereka agar mereka masih mau menerimanya? Tafadhol Ustaz. Pertama berdoa. Umar bin Khattab berkata radhiyallahu anhu, saya pernah berselisih pendapat dengan Bilal dalam masalah harta rampasan perang Persia. Waktu itu Umar bin Khattab berharap tidak semuanya dibagi kepada mujahidin, apa yang sudah direbut di Persia, tapi diajak kerjasama dengan penduduk setempat. Bilal enggak setuju. Maka Umar bin Khattab mengatakan,
aku ya menjadikan doaku di malam hari, maksudnya doa di sholat malam itu untuk mencari titik temu atau melunakkan hatinya Bilal. Maka Umar bin Khattab pun berdoa di malam hari. Esok harinya Bilal memberitakan kalau hatinya sudah bisa menerima pendapat Umar. Ya. Jadi berdoa, minta kepada Allah SWT agar Allah jadikan ya apa yang kita harapkan itu bisa Allah lunakkan hati orang tua. Saya ingin berbagi sebuah kisah di Yaman. Ini kisah nyata terjadi di Yaman. Ada satu anak muda, bujang, ya, dia buta, matanya buta. Tapi Masya Allah, Allah mudahkan dia hafal Quran 30 juz. Maka dia bilang sama orang tuanya, waktu dia sudah berumur kalau tidak salah 20 tahun atau 19 tahun, dia bilang, ayah saya mau menikah. Kata ayahnya, nak siapa yang mau sama kamu? Pengangguran, tidak punya ijazah formal, gitu kan? Buta matanya. Betul kamu hafal Quran? Karena mendengar jawaban orang tuanya, dia merasa seakan-akan orang tuanya tidak memberikan harapan kepada dia. Maka yang terjadi dia berdoa. Di ceritanya itu dia katakan, saya berdoa selama sebulan. Selalu minta, ya Allah, buktikanlah lunakkanlah hati kedua orang tua saya agar saya bisa menikah. Dan mudahkan saya untuk mendapatkan istri yang terbaik. Orang yang paling cantik, orang yang paling kaya, orang yang paling berwibawa. Maksudnya keluarganya baik, bagus jalur nasabnya. Dia berdoa terus. Subhanallah, setelah sebulan dia berdoa, ini kisah nyata ya. Setelah sebulan dia berdoa, maka tiba-tiba saja dia bermimpi. Dalam mimpinya itu dia dengarkan suara, engkau akan menikah dengan Fulana binti Fulan. Disebutkan nama perempuan itu, nama orang tuanya, dan dia tinggal di kota seberang ini. Maksudnya ada kota selain kotanya dia. Itu akan jadi jodohmu. Allah terima doanya dan Allah akan jadikan perempuan itu sebagai jodohnya. Maka keesokan harinya, pada saat dia bangun, dia bilang sama ayahnya, ayah, ada enggak kota namanya kota ini di negeri Yaman ini? Kata ayahnya, ada. Itu kota di seberang kota kita. Setelah kota kita itu, kayak misalnya Jakarta itu Depok gitu. Maka kata anak laki-laki ini, apakah di sana ada seseorang tokoh masyarakat yang bernama Fulan, namanya ayahnya si perempuan ini? Katanya ada. Itu orang paling kaya di kota sana. Kata anak yang buta ini, apakah dia punya anak bernama Fulana? Nama perempuan? Kata ayahnya ada. Itu terkenal paling cantik. Ya. Maka kata anaknya yang buta ini, ayah, lamarkan buat saya. Dia kata ayahnya, nak, kamu sudah gila. Ini perempuan paling cantik, perempuan paling pintar, berwibawa jalur nasabnya sangat tinggi, ayahnya tokoh masyarakat, orang kaya raya. Kita siapa gitu? Kata dia, ayah, saya mimpi semalam. Anda tahu dari mana saya tahu nama kota itu? Saya kan tidak pernah tahu. Kata ayahnya, tidak, dari mimpi saya. Anda tahu dari mana saya tahu namanya ayahnya perempuan itu? Ayah bilang tidak, dari mimpi saya. Anda tahu dari mana saya tahu namanya perempuan itu? Katanya tidak, dari mimpi saya. Dan dalam mimpi saya, setelah sebulan saya berdoa agar diberikan jodoh, maka yang datang hasil mimpi itu. Katanya, baiklah kalau gitu, kita coba melamar. Tapi ini kita sedang mempertaruhkan nama baik keluarga kita. 90% kita ditolak nih. Karena perempuan ini terkenal, sudah banyak yang lamar tapi selalu ditolak nih. Hingga cerita mereka pergilah ke kota itu, minta izin ketemulah sama keluarga itu. Disambut sama orang kaya yang sedang dituju. Setelah memperkenalkan diri segala macam, ayah, anak laki-laki yang buta ini mengatakan, ini anak saya namanya Fulan, dia buta matanya, dia tidak punya kerjaan, cuma tinggal di rumah bersama kami, tapi alhamdulillah dia hafal Quran 30 juz. Kami ada niat baik datang sini dan kami terus terang mempertaruhkan nama keluarga kami. Kami khawatir tertolak. Dia ingin sekali melamar anak Anda. Yang luar biasanya, tiba-tiba ayahnya si anak perempuan ini bilang, saya terima lamarannya. Maka si ayah laki-laki yang buta ini bilang,
kok bisa Anda terima lamaran anak saya? Nggak ada ijazah formal, nggak ada pekerjaan, buta matanya. Kata ayahnya apa? Saya semalam mimpi kalau hari ini akan datang seseorang yang melamar anakmu bernama Fulan dari kota ini, dan nama anakmu yang disebut, dan dari kota yang kamu berasal. Oleh karena itu saya yakin dengan mimpi saya. Kata ayahnya si perempuan ini. Cuma dia bilang, saya belum cerita sama anak saya. Saya akan tanya dulu anak saya. Ditanya anak perempuannya. Ayahnya mulai merayu dengan baik. Nah, ini ada orang dari kampung sebelah bernama Fulan bin Fulan, dari keluarga baik-baik, tapi dia tidak punya ijazah formal. Dia juga bukan orang yang sempurna secara fisik karena buta. Tapi dia hafal Quran. Maka tiba-tiba kaget ayahnya ini karena si perempuan mengatakan, terima lamarannya ayah. Loh kok bisa? Selama ini kau nolak orang. Orang-orang kaya, orang tampan kamu tolak. Kenapa ini orang buta, ya cacat, kemudian orang miskin kamu mau terima? Kata anak perempuan itu apa? Saya semalam mimpi ayah, bahwasanya hari ini akan datang jodohmu yang terbaik, ya, yang bernama Fulan bin Fulan dari kampung sebelah. Maka karena itu diterima lamarannya, dan dia menikah dengan wanita terbaik padahal dia cacat secara fisik. Jadi berdoa agar Allah lunakkan hati ayah dan ibu antum si penanya ini. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, siapkan ya jawaban-jawaban praktis dan selalu berhubungan dengan agama. Misalnya, pasti ayah atau ibu akan tanya, kenapa kau mau nikah cepat nak? Kan butuh jawaban. Jawabannya gak usah bertele-tele, praktis. Saya takut berzina. Saya kadang-kadang kalau di sekolah ada lawan jenis, saya takut terjerumus. Kalau saya buat zina kan ayah sama ibu juga bisa tanggung dosanya. Sementara menikah sunnah. Jawaban praktis. Ditanya lagi, kira-kira nanti kau akan hidupi istrimu dari mana? Kan saya wajib memberikan nafkah harian. Ya, laki-laki itu hanya wajib memberikan nafkah harian, bukan bulanan ya. Jadi kalau ada suami memberikan istrinya dari awal bulan untuk 1 bulan ke depan, itu kebaikan yang luar biasa. Karena kalau di pertengahan bulan sang suami meninggal, berarti dia sudah memberikan lebih nafkah 2 minggu ke depan. Yang wajib per hari. Per hari. Saya wajib memberikan per hari. Dan saya tinggal tambah 1 porsi makan buat istri saya. Tapi saya aman. Gitu kan? Kemudian juga sentuh ya sisi keorangtuaan mereka. Saya karena menghormati ayah dan ibu, maka saya sengaja minta izin baik-baik. Saya tidak ingin melangkah, walaupun laki-laki tidak butuh wali misalnya, ya. Jadi kita berdoa, kemudian siapkan jawaban-jawaban praktis. Yang ketiga, kalau mau lebih sempurna, usahakan sudah punya calon. Yang calon ini kira-kira tidak asing bagi kedua orang tua kita. Misalnya anak paman, anak tante, sepupu misalnya, anak tetangga, anaknya temannya, orang tua kita, supaya mereka tidak asing. Ada anaknya si fulan ayah, ada anaknya paman ini, anaknya tante ini. Mungkin bisa ditanyakan, kalau mereka terima alhamdulillah. Nah begitu. Kemudian berikan yang terakhir janji, saya tidak akan susahkan orang tua. Saya tidak akan susahkan. Saya akan berusaha menafkahi diri saya dan istri saya juga. Insya Allah dengan itu Allah mudahkan. Masya Allah. Baik. Ini sepertinya suami-suami di sini baik-baik ya Ustaz ya, karena di Indonesia ini rata-rata kasih nafkah bulanan Ustaz. Oh iya, itu berarti sudah buat kebaikan luar biasa. Masya Allah. Baik Ustaz, namanya Fahmi Ustaz. Umur saya 33 tahun. Ini terkait bahagia dengan menikah Ustaz. Saya bahagia dengan pernikahan yang sekarang, tapi saya yakin akan lebih bahagia lagi jika diizinkan poligami Ustaz. Dia bisa jamin gitu ya kalau poligami bisa lebih bahagia. Apa kiat-kiat supaya saya bisa sukses menjalani poligami Ustaz? Tafadhol Ustaz. Saya balik bertanya dulu kepada penanya ini. Apa alasan antum mengatakan antum lebih bahagia dengan poligami? Apa tolak ukurnya? Kan kalau bahagia itu berarti sudah mencoba baru bahagia kan? Sekarang saya sudah sukses
dalam usaha saya bahagia. Ya. Saya sudah sukses, kan gitu. Sudah sukses baru saya bahagia. Sekarang belum mencobanya. Itu dulu. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, fahami poligami itu adalah bab tertinggi dalam bab nikah. Bab tertinggi. Untuk melangkah ke sana, ini butuh ilmunya. Nggak bisa sembrono begitu. Ya. Kadang-kadang kalau ikhwah tanya saya, Ustaz, kan laki-laki tidak perlu izin istri. Saya mau poligami saja. Saya tanya balik, antum ini mau poligami jangka pendek atau jangka panjang? Kok bisa, Ustaz? Iya. Kalau jangka pendek, suka seorang wanita daripada zina menikah, tapi tanpa istri pertama tahu. Ini jadi masalah ini. Ini seperti akan menjadi bom waktu setiap saat. Karena nanti akan, kalau ketahuan, cuma dua keadaan. Bertahan dalam kondisi terhina, ya, karena akan ada kata-kata yang tidak enak, dan kita sebagai laki-laki punya kepribadian, kepemimpinan, nggak mungkin bisa terima kalau dihina. Ribut. Atau cerai salah satunya. Menceraikan istri lama, sayang karena sudah sekian tahun mengabdi, menceraikan yang baru, salahnya apa? Atau melangkah dengan poligami yang sehat. Bagaimana caranya? Ini harus sama-sama rangkul pasangan, punya ilmunya dulu, dalami ilmu agama bersama-sama, kuatkan secara keimanan, baru kemudian kita melangkah ke sana sambil memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dua-duanya sudah mapan secara keimanan, maka insya Allah dengan sendirinya Allah mudahkan. Apalagi kalau dia sudah sering berdoa kepada Allah agar dimudahkan. Saya sebagai seorang praktisi poligami, yang saya lakukan, saya sering berdoa sama Allah. Ya Allah, mudahkanlah poligami itu dengan caranya Allah. Maka Allah betul mudahkan dengan caranya, bukan dengan cara saya. Allah yang punya cara dengan itu. Tapi saya melihat memang kita harus sukses dulu nih di yang pertama. Betul-betul sudah maksimal dalam memberikan nafkah, perlindungan, menjalankan tugas kita, kewajiban, baru kemudian melangkah ke pintu itu tentunya. Ya. Baik, Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Saya seorang pemuda, Ustaz. Saya sering memimpikan wanita idaman saya, Ustaz. Apakah itu satu pertanda bahwa dia adalah jodoh saya? Coba diulangi. Jadi pemuda ini mengidolakan seseorang wanita. Nah, dia sering tiap tidur suka mimpiin wanita itu, Ustaz. Apakah itu satu petanda bahwa itu Karena adalah dia jodoh? bayangin terus. Makanya dia mimpi. Nggak usah dibayangin yang belum jadi milik. Ya. Jadi nggak bisa kita jadikan patokan. Sekarang kalau antum suka lihat seorang artis Korea misalnya, terus antum hanya mimpi dia, apakah itu pertanda dia jodoh antum? Enggak. Ya? Itu bahaya sekali itu, karena nanti kalau kapan dia nikah sama orang lain antum kecewa. Jangan begitu poinnya. Makanya dalam Islam disuruh gudul basar, turunkan pandangan mata. Salah satu hikmahnya itu supaya kita tidak membayangkan yang aneh-aneh gitu. Ya. Kalau kita sudah mau menikah, suka dengan seseorang, sampaikan. Tapi dengan cara syar'i. Saya suka Anda, saya mau menikah. Bagaimana saya bisa ketemu walinya? Gentle sebagai laki-laki, datang, temuin, ungkapin. Ya begitu. Baik, Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Pertanyaan dari seorang laki-laki, Ustaz. Ustaz, mohon tipsnya bagaimana agar saya bisa membahagiakan seorang istri. Karena istri saya suka dikit-dikit ngambek, Ustaz. Ini istri yang suka ngambek dari syaitan. Suami yang suka tersinggung dari syaitan. Nggak boleh. Kenapa ngambek-ngambekan? Orang menikah untuk bahagia, bukan untuk bertengkar. Apalagi sampai berantem. Sebentar lempar-lemparan sendal, lemparan sepatu, memar mukanya. Ini sekalian dia beli ring tinju ini. Hah? Sekalian tinju-tinjuan. Orang menikah itu tuh bahagia, supaya kita punya teman untuk bercengkrama, teman romantisan, kan untuk bahagia. Orang duduk ngobrol, ciuman, pelukan biologis, diskusi tentang masalah rumah tangga, pendidikan anak, makan sama-sama, kan untuk bahagia. Kenapa harus ngambek-ngambek? Gitu kan? Nggak usah ngambek. Makanya Nabi SAW wasiatkan kepada seorang anak muda yang datang, ya Rasulullah, wasiatkan saya.
Maksudnya supaya saya bahagia dunia akhirat. Kata Nabi, la taghdab, jangan kau ngambekan. Tidak boleh emosional. Apalagi ya Rasulullah, la taghdab, jangan kau emosional. Apalagi ya Rasulullah, 3 kali la taghdab. Dalam riwayat lain, Nabi SAW datangi seseorang yang lagi marah. Nabi mengatakan, la taghdab walakal jannah, jangan kau marah, emosional bagimu surga. Coba bayangin, enggak usah marah. Mudah marahnya cepat tua nanti, berkerut-kerut mukanya jadi jelek. Orang itu biar tampan dan cantik, kalau emosional jadi jelek. Tapi kalau orang suka ceria, walaupun dia biasa aja paras wajahnya, jadi tampan, jadi cantik. Jadi nggak usah ngambekan. Ini untuk para istri dan suami. Jangan bangun rumah tangga di atas pondasi emosional, egoisme. Ini nggak boleh, kecurigaan, nggak boleh semuanya. Kita harus betul-betul berikan kepercayaan full pada pasangan kita. Kita harus betul-betul juga ya memberikan yang terbaik buat pasangan kita. Ya, kita juga harus mengalah di waktu pada saat kita dibutuhkan, kita mengalah, memaafkan pada saat memaafkan, menasihati pada saat dibutuhkan untuk menasehatin. Ya. Baik. Pertanyaan berikutnya Ustaz, ini dari seorang akhwat Ustaz. Bagaimana menyikapi rasa kecewa yang berlebih karena saya tidak memiliki nafkah dari suami selama seumur pernikahan 9 tahun menikah Ustaz. Tafadhol Ustaz. Bagaimana 9 tahun menikah mengobati kekecewaan? Iya. Allahul musta'an. Allah tempat kita meminta perlindungan. Suami seperti ini hukumnya haram bagi dia dan dosa besar. Kata Nabi SAW, kafa lil mar'i ithman ayyudayya man yakutu. Sungguh cukup sangat besar dosa yang ditanggung bagi seseorang yang membengkalaikan siapa yang wajib dia nafkahi. Enggak boleh. Bagaimana bisa nih laki-laki, mana akal sehatnya? 9 tahun berumah tangga, dia tidak nafkahi istrinya. Kecuali ada akad dari awal ya. Ini penanya juga harus fair. Akhwat yang bertanya harus fair. Maksudnya fair di sini adalah apakah dia dari awal tidak ada akad ya tentang masalah ini. Jangan sampai dia bilang udah ndak usah kasih nafkah saya, nggak apa-apa. Ini penanya pernah ucapin itu nggak? Kalau pernah ada kesepakatan, misalnya pada saat mau nikah, calon suaminya bilang, saya bukan orang mampu loh. Terus dia bilang nggak apa-apa deh, ndak usah nafkahi saya. Kalau dia pernah ucapin itu, berarti tidak ada kewajiban suaminya berikan nafkah karena dia gugurin. Tapi kalau dia tidak pernah ucapin, suaminya yang dosa. Ya, dan ini tidak boleh sama sekali. Saran saya kepada penanya, kalau memang Anda tidak ada akad sebelumnya untuk tidak melepaskan hak nafkah Anda, nasihatin dia baik-baik, doakan, dan kalau dia tetap tidak mau, gunakan orang ketiga juga, misalnya orang tuanya, orang yang faham agama untuk menasehatin. Kalau ini haram dalam Islam, tidak boleh tidak memberikan nafkah. Dan nafkah itu berputar tadi saya bilang di makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan transportasi semampu suami. Kalau juga tidak mau, tetap dia tidak mau dan ibu ini terganggu, penanya ini terganggu, tidak bisa menjalankan rumah tangga, istikharahkan kepada Allah SWT. Apakah saya lanjutkan atau tidak lanjutkan rumah tangga ini? Ya. Baik Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Ini pertanyaan terakhir sebelum nanti kita tutup dengan nasihat antum Ustaz. Pertanyaannya, Ustaz mohon nasihatnya. Saya insya Allah akan menikah dalam waktu dekat. Bagaimana tips agar saya bisa menyesuaikan karena usia pernikahan saya berbeda jauh dengan pasangan saya Ustaz. Jadi rentan perbedaan usianya ini. Yang nanya ikhwat atau akhwat? Akhwat. Kalau akhwat mendapatkan calon suami lebih tua, itu bagus. Itu sangat bagus. Karena memang laki-laki kan pemimpin. Laki-laki itu makin berumur, dia makin dewasa. Kenapa Allah menobatkan para nabi-nabi di umur 40 tahun? Karena umur 40 tahun ini umur yang sangat matang akalnya bagi laki-laki. Biasanya kalau 40 tahun itu sudah mapan akalnya, mapan ekonominya, gitu kan, dewasa pemikirannya. Jadi kalau laki-lakinya lebih tua nggak ada masalah, itu aman-aman saja. Kalau perempuan yang lebih tua, maka dilihat kondisi dan keadaan. Ini kenapa harus cari wanita yang lebih tua? Kalau dia butuh wanita yang lebih tua dari dia, karena butuh kedewasaan,
dia butuh wanita yang sudah siap untuk menjalankan rumah tangga, maka ini tidak masalah. Seperti Nabi SAW menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Nabi 25 tahun, Khadijah 40 tahun. Dan beliau janda. Tapi karena sangat dewasa, bijaksana, bahkan para ulama mengatakan Khadijah adalah wanita yang paling cocok secara umur, secara akal, secara ekonomi, ya, secara hati nurani untuk menemani Nabi SAW di fase Mekah. Di fase Mekah 10 tahun pertama dakwah, di mana Nabi SAW ditolak dakwanya. Memang beliau orang yang paling cocok misalnya. Tapi kalau bukan karena ini, maka menikah dengan orang wanita yang lebih muda lebih baik. Ya, seperti itu keadaannya. Jadi nggak ada masalah dengan laki-laki yang lebih tua bagi akhwatin. Baik, syukron Ustaz. Mungkin untuk teman-teman yang pertanyaannya qadarullah belum sempat kita bacakan, mungkin insya Allah nanti akan kita angkat di sesi lain. Terakhir sebelum kita tutup Ustaz, mungkin antum bisa kasih nasihat untuk kita semua di sini, baik yang para jomblo yang belum menikah dan juga mungkin kita yang sudah berumah tangga, bagaimana kita semua ini bisa mendapatkan kebahagiaan dengan menikah, baik kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Ustaz, tafadhol Ustaz. Mungkin sama dengan tadi ya, tapi saya pertegas saja. Jadi yang pertama, niatkan pernikahan karena ibadah. Orang kalau niatnya ibadah, maka dia akan mudah melalui suka dukanya. Contoh misalnya, bagi teman-teman yang pergi haji, haji itu biayanya besar, jaraknya jauh perjalanan, waktu yang dibutuhkan juga lama. Tapi kalau orang ikhlas, haji itu dikerjakan karena Allah, dia akan penasaran untuk selalu mengulanginya. Dan pada saat ditanya, mau haji lagi tak? Iya, mau haji lagi. Padahal biayanya besar. Orang pergi jihad, berat, tinggalkan keluarga segala macam. Tapi pada saat itu dikumandangkan dan memang benar sesuai dengan syariat, lalu dia pergi. Enggak ada orang yang pulang dari jihad terus tidak mau pergi lagi. Sahabat setelah perang Badar penasaran dengan perang Uhud. Setelah itu berhadapan dengan musuh di perang Khandaq, di perang Khaybar, Bani Mustalik, di Fathi Makkah, Hunain, Tabuk. Semua mereka hadir. Apa yang memotivasi sahabat untuk mengulanginya? Karena memang mereka niatkan ibadah. Nah, sama dengan menikah. Kalau niatnya ibadah, kita akan bisa lebih mudah memahami kekurangan pasangan. Kita akan bisa merangkul dia untuk menyempurnakan kekurangannya, ya, memaafkan kesalahannya, kemudian mendukung program-programnya dan seterusnya. Jadi itu yang pertama, diniatkan karena ibadah. Yang mau menikah nanti niat untuk ibadah, bukan karena faktor umur, bukan keluarga. Yang sudah menikah, kalau dulu niatnya selain sunnah Nabi SAW, selain ibadah, diubah sekarang. Yang kedua, jalankan dan fokus kepada kewajiban-kewajiban kita. Cari tahu suami itu wajibnya apa sih dalam Islam, jalankan, fokus ke situ. Istri wajibnya apa sih, fokus ke situ. Fokus pada kewajiban. Yang ketiga, ya, selalu membuka lembaran-lembaran pintu baru, lembaran baru dalam hidup kita. Kita setiap hari ta'aruf tadi saya bilang, maka butuh membuka lembaran-lembaran baru dalam kehidupan kita. Tidak ada masalah dalam rumah tangga itu, kita salah kita minta maaf. Yang benar memaafkan, buka lembaran baru lagi. Dan jangan pernah mengorek-ngorek masa lalu. Yang keempat, jangan curiga dan memata-matai pasangan. Mau bahagia, jangan curiga dan memata-matai. Jangan mengambil tugasnya malaikat. Udah, biarin saja. Kalau Allah buka depan mata kita kesalahan, bukan kita cari-cari, kita dukung. Tapi jangan sengaja ngorek-ngorek, periksa handphone, curiga, pasang kamera di sana sini. Enggak usah. Jangan memata-matai. Yang kelima, kembali permasalahan kepada Islam dan kepada ahlinya, para ulama. Dan yang keenam terakhir, jangan lupa selalu berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan pasangan-pasangan kami, anak-anak kami penyejuk mata kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat yang mulia ini, apalagi kita selepas solat asar, di waktu asar ini waktu mustajab doa, Allah kabulkan semua hajat kita dunia akhirat. Amin. Allah berikan kita sempurna. Amin. Yang belum menikah semoga dimudahkan jodoh yang terbaik. Yang sudah menikah semoga dibahagiakan dan dilanggengkan rumah tangganya. Yang sudah punya keturunan dikaruniai anak-anak yang saleh dan salehah. Amin. Dan juga bagi yang masih sempit
rezekinya dilapangkan rezekinya, dimudahkan sumber rezeki dan juga pekerjaannya. Yang punya penyakit semoga diangkat, dan apapun hajat-hajat dunia dan hajat akhirat semoga Allah kabulkan semuanya, dan semoga Allah juga satukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab, mana disatukan dalam majelis ilmu yang mulia ini. Dari saya itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.